Masih di channel Farid Putra Motor Lur. Hari ini kita akan mengeksekusi atau mengerjakan L300 tahun muda, ya agak muda tahunnya, di atas 2010. Ini kendala ngobos udah parah, tapi sebelum telat sama orangnya mau di overhaul. Juga ada kendala di oli, makan oli. Terus kemarin itu kita coba untuk start enak, dinginnya enak, cuma kalau udah panas itu suaranya udah bunyi kemelatak, seperti piston ngejim juga ngebul oli dan tenaganya berkurang. Ini kemarin kita servis di nozzle, terus kita setting enak bentar, cuma berubah lagi gitu. Ternyata makan oli, dan ini juga waktunya sama orangnya sebelum telat ini diturunkan daripada ada apa-apa di jalan. Terus untuk kontaknya ini patah di dalam, jadi tinggal dikit ini kelihatan kuningnya, nanti kita juga akan perbaiki. Kita coba hidupkan dulu untuk mesinnya gimana hasilnya, soalnya mesinnya udah agak parah. Jadi ketika orangnya punya rezeki baru mau di overhaul. Nah itu tandanya, kalau dingin klek gitu, itu tanda untuk L300 ada kendala di piston dan sistem kompresi dan setang-setangnya. Kita lihat lebih dekat. Untuk mesinnya emang geter, tapi suaranya itu ada indikasi rumah piston kalah. Kalau dingin memang nggak ngasap, tapi keterangan sang pemilik ini makan oli. Dan suaranya itu kalau digas itu berubah, karena kemarin waktu kita setting nozzle, rumah nozzle itu udah kalah. Jadi ini udah waktunya kita servis dan permintaan pemiliknya untuk overhaul. Oke, segitu dulu Lur penjelasannya. Ini kita eksekusi untuk overhaul dulu, kemudian kita nanti kita review untuk apa aja kerusakannya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita bongkar dan udah kita bersihkan Lur untuk mesin di L300-nya. Dan ini kendalanya makan olinya itu normal. Untuk kerusakan semua normal, part yang diganti normal. Kerusakannya wajar lah, nggak sampai terlalu parah. Dan ini maaf karena di bengkel kampung jadi berantakan gini, tapi untuk perakitan dan lainnya nanti kita maksimalkan untuk kebersihan dan kebersihan spare partnya. Ini di sini udah kelihatan ini ngantong ya Lur. Nah ini ngantongnya udah parah, jadi ini wajar. Untuk askruk masih standar dan masih bagus semua untuk metal-metalnya. Jadi olinya, tekanannya juga bagus, nggak ada yang terkendala aus atau baret. Dan penyakitnya yang seperti biasa itu ada di piston. Ini untuk askruknya cuma baret gini, mungkin ini nanti akan di undersize 0,25. Nah ini nggak begitu parah. Untuk oblaknya cuma goyang. Tadi ada yang lebih parah lagi. Untuk metal-metal masih aman, terkendali. Jadi tekanan pompa oli aman. Nah ini oblak, meskipun dimasukkan rata gini ya tetap oblak, karena udah waktunya. Kalau yang di bawah kan aman ini, meskipun masuk.
Jadi ini kita bawa dulu ke tukang kolter, kita perbaiki, dan untuk bospom insya Allah nanti kita upgrade jadi 12 mili biar maksimal untuk tenaga, karena digunakan untuk muat berat. Oke lur, kita lanjut dulu, kita semprot pakai air, kemudian kita antarkan ke tukang kolter. Oke lur, untuk L300 4D56 nya udah selesai kita overhaul dan servis di bengkel kolter. Ini udah selesai kita cat, kemarin sebagian kita pasang untuk daripada gabut anak-anak, jadi yang luar-luarnya suruh saya pasang. Dan ini mesinnya 4D56 juga, tapi di Pajero. Kalau bloknya sama, cuma beda di askruk. Kalau Pajero itu askruknya seperti ini, pompa oli, nggak pakai gigi, seperti ini. Kalau 4D56 L300 pakai gigi. Ini udah kita bersihkan dan udah kita servis untuk semuanya. Ini tinggal kita rakit. Yang kita servis itu di stang piston dan pen piston udah kita servis semua, kita senter. Terus piston kita pakai Mitsubishi, yang mana pabriknya adalah Indonesia Vim, tapi di sini ada stempelnya Mitsubishi. Ring piston kita pakai TP ori, dan konrutnya itu pakai Taiho. Udah kita bersihkan semua. Ini udah kita persiapkan. Kemarin sil-silnya sebagian udah kita pasang. Ini pakai orisinil roll. Terus kita bersihkan pakai carbo cleaner. Terus untuk ini rotor head kita ganti pakai yang 12 mili biar lebih maksimal. Ini baru, udah kita ganti baru. Ini 12 mili dan udah kita kalibrasi. Ini tinggal perakitan saja. Seperti biasanya kita pasang di setang di askruknya, kita tes. Kalau udah beres baru kita naikkan. Kita tes dulu. Ini udah kita setel dan udah kita kencangin 5 kilo. Untuk ukuran jalan dan duduknya itu 025 rata. Ini nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan ini nomor 1. Aman untuk spellingnya, ini tinggal kita rakit ya lor. Udah aman, kita masukkan askruknya ke blok silindernya. Oke lor, kita rakit untuk askruknya, kita masukkan ke bloknya. Nanti kita kencangin dengan ukuran 8 kilo ya lor.
Kita kencangin 5 kilo dulu. Oke, lancar. Kita kencangin 8 kilo. Oke lho, lancar loh. Kita lanjutkan untuk pemasangan piston dan lainnya dulu. Ini udah terpasang. Udah terpasang untuk ring piston top kompresi nomor 1 dan udah kita ukur ada di angka 40. 40 ini pas. 40 ini seret. Jadi ini udah aman, standar. Bisa kita lanjut lagi untuk next stepnya. Kita pasang dulu untuk pistonnya. Ini udah siap. Dan untuk ring piston ini biasanya itu
pengukuran celah grep itu berdasarkan dari pistonnya, karena piston di mobil konvensional ini beda dengan sistem piston bentuknya beda dengan piston bensin, common rail, dan diesel konvensional. Itu bentuk pistonnya beda, jadi kita coulternya itu ikut dengan presisinya piston, jadi biar nggak ada macet. Dan ini kita ketemu 40, jadi udah siap, udah ready untuk kita lanjutkan, karena pistonnya pun juga pres ya lur. Kita lanjut dulu. Oke lur, ini kita pasang dulu untuk pistonnya, udah kita tata dan udah kita persiapkan semua. Ini tinggal kita pasang untuk ring pistonnya, pistonnya. Oke, sudah selesai, kita lanjut dulu. Oke lur, ini udah kita bersihkan untuk pom oilnya, dek pompa oli, dan ini ada baret. Nah, sini. Ini nggak parah baretnya, cuma agak baret. Jadi kita ganti untuk rotornya aja, rotor pompa olinya kita ganti baru. Kita cari yang orisinil. Ini yang baru. Jadi biar enggak terlalu parah untuk olinya. Ini aja kita ganti udah cukup. Nanti tinggal kita pasang. Dan ini masih bagus untuk as rotor, gigi rotornya di as group masih bagus. Juga kita ganti untuk engine mounting, juga bearing di roda gila karena kering. Jadi kita ganti. Kita pasang dulu ya lur. Ini ada yang macet untuk patah untuk bautnya. Jadi kita perbaiki dulu. Oke lur, kita pasang untuk silinder headnya. Ini udah hampir kita lengkapin. Dan bospomnya pun juga udah kita ganti dengan 12 mili. Ini mau kita pasang dulu untuk silinder headnya. Kita kencangin 10-12 kilo.
Oke lor, ini udah kita keluarkan, udah kita mau cek sound, ini udah kita persiapkan. Cuma untuk oil pressure-nya belum kita siapkan. Ini udah siap mau cek sound, tinggal naikkan solar, pasang busi pemanas, kemudian kita lakukan cek sound. Ini masih proses. Kita lanjut untuk proses penghidupan mesin atau cek soundnya. Kita coba naikkan solarnya karena tadi kita cek untuk busi pemanasnya atau glow plug-nya mati satu. Ini sambil nunggu busi pemanas, kita naikkan solarnya dulu. Oke, kita pasang untuk busi pemanasnya lor. Oke lor, udah kita pasang untuk semuanya, tinggal kita hidupin. Ini udah pakai rotor head 12 mili. Kita coba untuk hidupkan. Lor, udah hidup untuk mesinnya, tapi ada kendala pincang. Kalau untuk oli aman, udah naik. Tekanan oli idle ada di 4 bar setengah. Di sini ada kebocoran. Jadi yang menyebabkan pincang itu ini lor. Kita matikan dulu, kemudian kita perbaiki dulu. Oke lor, udah hidup dan hidupnya mudah, alhamdulillah. Terus tadi agak berat di starternya karena
akinya mau tekor, dan maklum untuk kompresi agak besar, sudah normal jadi agak berat. Kemudian ini RPM-nya langsung besar karena tadi kan waktu pincang kita besarkan untuk idle-nya. Jadi sekarang setelah normal RPM-nya agak besar. Ini udah beres, kita coba cek untuk tekanan oli dan lainnya. Tekanan oli ada di 25 PSI. Untuk suara normal, oli udah naik. Oli udah naik ke atas. Suaranya anteng, adem, kemeleteknya juga dapat. Beda untuk suaranya, pakai rotor head 12 mili. Untuk gas-gasnya pun juga kontan. Ini seperti biasa, kita panasin, kita habiskan solarnya di tandon, kita cari kebocoran, suara nggak enak dan lain-lainnya. Semoga aja nggak ada kendala ya lur. Terus kita siap untuk naikkan di mesinnya besok. Kita lanjut dulu prosesnya. Nanti setelah dingin kita cuci bersih, kita lengkapin, baru kita naikkan. Oke, semangat lur, kita lanjut dulu. Udah kita bersihkan lur, ini mau kita naikkan mesinnya, udah siap. Mau kita naikkan ke bodinya, masih kita persiapkan. Dan di sini kita masih merakit untuk transmisinya, karena bearingnya itu banyak yang aus dan ini kelihatan gosong, juga pecah ini. Jadi yang bunyi kasar ini udah kita belikan untuk bearing-bearingnya, ini tinggal kita pasang. Dan untuk sementara yang kalah ini ada di bearing dan seal-sealnya. Ini sealnya tadi lupa nggak kita belanjakan, jadi nyusul aja ke nanti. Oke, kita lanjut dulu untuk prosesnya lur. Ini di pertengahan perakitan lur, ini kita ada kendala. Ini kita udah laporan ke orangnya, kalau gigi untuk as primernya ini, as sekundernya ini kalah. Seharusnya itu giginya utuh seperti ini, kotak. Nah ini udah tajam. Dan juga di sleeve-nya, hub sleeve-nya, gigi sleeve-nya itu juga kalah. Nah seperti ini, tengahnya itu kalah. Ini seharusnya seperti ini. Jadi ketika dia masuk, bentar, ini kita masukkan dulu, tadi agak sulit. Jadi ketika gigi ini masuk terus bunyi, itu bisa jadi dari gigi ini. Kalau kita lepas gitu. Nah ini kan udah masuk. Ini kita goyang kanan kiri gini udah kocak. Nah banyak kocaknya spellingnya juga. Kalau kita lihat dari sini, ini oblak sampai ring pengancingnya, snap ringnya juga kalah, kemakan depan belakang. Jadi ini yang menyebabkan suara kasar, kemrepek ini. Jadi ini kita laporan dulu, nunggu hasil dari orangnya dulu, gimana mau diganti atau tidak. Soalnya kalau mau ganti itu bisa jadi asnya aja atau di sleeve-nya aja. Oke, kita laporan dan lanjut eksekusi lainnya dulu.
Oke lor, ini udah kita belikan baru untuk hub sleeve-nya, tapi karena pemiliknya kekurangan dana atau biar cepet gitu, terus ini suruh masang. Cuma ini udah mendingan daripada yang tadi, soalnya kalau yang tadi itu pasti parah kopiornya, kalau ini nggak begitu parah, kocaknya nggak begitu parah, ini masih bisa di sorry, ntar. Nah ini kocaknya udah mendingan, nggak begitu kocak, tapi kalau naik di atas yang gigi yang utuh dia tambah lebih nggak kocak lagi, lebih sepan. Tapi karena ini permintaan pemiliknya, jadi kita turutin. Dan tadi kita beli untuk seal depan belakang dan seal untuk tuas transmisi samping, biar nggak ada kebocoran dan kering. Ini kita rakit dulu ya lor. Oke lor, alhamdulillah udah selesai untuk L300 nya. Ini udah kita cuci dan udah siap untuk diambil. Untuk suara mesinnya alhamdulillah halus, dan transmisinya juga aman, meskipun sedikit bunyinya daripada yang kemarin, soalnya karena transmisinya belum diganti. Kalau kemarin itu udah parah bunyinya, krrr gitu. Kita coba kopling dan tidak ada bunyi, kita dengarkan. Bunyinya sedikit lor, belum sembuh, tapi penyakitnya udah kita ketahui untuk penyebab dari bunyi itu. Dan ini bunyinya mendingan, jadi PR buat orangnya. Dan ini mesinnya, suaranya halus dan aman. Ini setelannya kita kasih standar, soalnya masih masa inrayen, nggak langsung kita setel untuk top speed atau enak-enakan gitu. Biarkan seperti ini dulu, nanti kalau udah waktunya ganti oli, garansi setel ke sini, kita setel ulang semuanya, kita perbarui settingannya. Ini udah aman. Nggak ada asap. Temperatur juga aman, ada di tengah. Suaranya aman lur, adem. Perlu diketahui, ternyata kemarin itu yang kita bongkar, yang kita servis untuk bospomnya ini, template-nya itu punyanya Panther 23. Jadi untuk tonjolannya sama semua, cuma derajat naik turunnya itu berbeda-beda. Dan ini hasilnya untuk Panther 23 untuk template-nya. Rotor head 12 mili. Alhamdulillah aman. Rasanya ini nanti kalau udah masa inrayen baru kita setting lagi, setting maksimal biar sesuai dengan keinginan pemiliknya. Oke lor, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.